Nah, mungkin teman-teman pernah kesusahan yang namanya setting output regul. Susahnya seperti ini, kadang-kadang menaikkan sedikit saja outputnya, tapi malah kelebihan, atau mau menurunkan output, tapi ternyata kelebihan turunnya seperti itu. Jadi contohnya seperti output sekarang, misalkan teman-teman itu outputnya 19 seperti itu. Mau dinaikkan ke 2000, pastikan yang disarankan harus ditambah SIM atau spacer ya. Nah, ketika ditambah SIM, ternyata bukan output 2000 yang didapatkan, tapi malah loncat ke 2100. Jadi pengennya 2000, tapi malah jadi 2100 ketika ditambah SIM. Bahkan SIM yang paling tipis yang 0,1 itu loncatnya bisa 100 PSI seperti itu. Padahal inginnya atau pengennya itu kan 2000. Atau seperti ini. Output teman-teman sekarang 2000, pengen diturunkan jadi 18. Ketika SIM-nya dicopot satu, ternyata dia bukan ke 18, malah drop ke 17, misalkan ke 1700 outputnya. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman berdealer ya, yang mereka itu ternyata menemui kesusahan saat setting output regulator, terutama ya ketika ingin menaikkan atau menurunkan sedikit output regulnya. Ya, kalau ditambah SIM dia naiknya loncat, kalau dikurangi dia turunnya juga loncat. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman. Sebenarnya sudah pernah saya jelaskan ya, untuk fungsi regulator atau cara kerja regulator itu sudah saya jelaskan di video ini. Nah, teman-teman nanti tonton saja videonya supaya nanti mengerti sistem kerja dari regulator. Karena kalau teman-teman tidak mengerti sistem kerja dari regulator, maka nanti akan menemui kesusahan atau kesulitan saat setting output regul ya, terutama setting output regul yang tipis-tipis seperti itu. Nah, tapi di video kali ini akan coba saya jelaskan lagi ya, fungsi atau cara kerja dari regulator seperti itu. Hanya saja nanti akan saya buat simple saja lah ya. Yang penting teman-teman mengerti seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya masalah fungsi regulator atau cara kerja regulator, teman-teman tonton saja video saya yang tadi, yang ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman cara kerja dari regulator. Jadi regulator itu, nah ini ya. Regulator itu kan dia komponennya, dia ada head itu kepala regulator. Nah, di dalam regulator ini, di dalam kepalanya dia ada dudukan ujung piston. Di mana ujung piston kalau sudah menyentuh dudukannya, nah untuk dudukannya seperti ini ya. Nah, ini contohnya, yang sebelah sini dia belum di custom ya, ini orinya. Ya, yang sebelah sini dia sudah dibubut, sudah di custom. Tujuan pembubutan itu biasanya mendatarkan dudukan ujung piston, jadi supaya teflon ujung piston itu dia tidak gampang celong. Nah, kembali ya. Jadi head regulator dia kan ada dudukannya untuk dudukan ujung piston. Nah, ketika ujung piston sudah menempel ke dudukannya, maka didapatkanlah output. Nah, jadi ketika D-spring masih mendorong ujung piston ini ke belakang, artinya si ujung ini belum menyentuh kedudukannya, maka angin dari botol akan terus menyuplai ke ruang ledak sehingga output belum bisa didapatkan. Contoh misalkan teman-teman pompa nih. Nah, kita pompa, angin sudah 19 atau 1900, dia masih jalan untuk manometer regulnya. Berarti si ujung piston ini dia belum menutup ke dudukannya. Karena pengaruh di spring bisa jadi, atau panjang dari ujung piston. Nah, ini mengapa? Sebabnya ketika ada teman-teman yang bertanya masalah susunan di spring, misalkan seperti ini. Om, kalau pengen outputnya 2000, susunan di springnya seperti apa ya? Nah, itu tidak bisa teman-teman, tidak bisa dijadikan acuan atau patokan, karena panjang piston pun berpengaruh. Terus panjang dudukan ujung piston yang ada di head, bagian headnya ini di bagian dalam ya, dia juga tetap berpengaruh. Jadi regulator sama, tapi kadang tetap untuk susunan di spring jika ingin sama-sama 2000 misalkan outputnya, dia tidak akan sama juga. Jadi simpelnya seperti ini saya gambarkan ya. Nah, ini anggaplah regul ya, saya gambarkan saja. Yang penting teman-teman mengerti. Ini bagian seal ya. Nah, ini head, namanya head atau kepala ya. Ini head regul. Nah, ini bagian badannya ya. Bagian badan regul. Nah, di bagian head dia kan di sini kan ada dudukan ya. Agak lancip biasanya sedikit. Nah, di sini
Ini untuk output. Jadi ini drat botol kan. Nah, si piston dia adanya di sini. Nah, di sini ya. Nah, piston ini kan dia maju mundur kerjanya. Nah, yang membuat piston ini maju mundur dia karena ada yang namanya di spring. Nah, di spring itu seperti ini. Dia agak cembung ya atau cekung. Ya kalau ke atas ya cembung, kalau ini cekung seperti itu. Sama saja sih. Nah, contoh seperti ini. Kita susun ya misalkan seperti ini. Nah, jadi contoh saja ini mah. Contoh sampai atas ya. Nah, jadi semakin banyak di spring yang ada di piston, maka dia akan membuat piston itu semakin mundur. Jadi semakin jauh ujung piston dari dudukannya, maka output itu pasti tinggi. Nah, misalkan teman-teman buat susunan di springnya seperti ini, atau sedikit di springnya cuma segini nih. Nah, di sini kan ada dudukan di spring ya, di sini nih. Nanti ada kalau teman-teman buka regul. Nah, jadi di spring itu stop di sini dia. Nah, semakin di spring itu dekat dengan ujung piston, maka si ujung piston itu semakin cepat menutup. Contoh misalkan ini di springnya kita buat sedikit, atau bahannya jelek misalkan, atau bahannya yang standarnya itu kan dia agak kurang bagus ya untuk kekuatannya seperti itu. Makanya untuk teman-teman yang upgrade biasanya beralih ke di spring German stainless atau yang coklat atau yang hitam seperti itu. Nah, jadi kalau semakin dekat ujung piston kedudukannya, ketika angin dipompa, misalkan angin tabung dipompa, ketika 1000 dia sudah menutup. Jadi jarum dari regulator atau manometer regulator dia sudah berhenti di 1000 PSI. Karena apa ya? Karena di springnya teman-teman kasih sedikit. Semakin sedikit di spring, maka semakin dekat ujung piston dengan dudukannya, maka outputnya nanti akan rendah. Nah, kalau teman-teman pengen outputnya tinggi, maka ini kan harus diperbanyak ya di springnya. Biasanya 8 keping, ada yang 10 ya, tergantung bahan dan tergantung panjang dari piston. Nah, seperti itu. Jadi cara kerja regulator itu seperti itu. Pertanyaannya tadi, kalau misalkan teman-teman sudah susun nih di springnya misalkan, atau sekarang outputnya 19, pengen 2000, pasti yang disarankan adalah menambah SIM. Nah, bentuk SIM itu seperti ini teman-teman. Nah, dia cenderung pipih ya untuk bentuknya. Nah, dia tipis seperti ini. Nah, untuk ketebalan dari SIM yang beredar di pasaran ya, itu biasanya 0,1 mili, 0,2 sampai 0,3 ya. Setahu saya paling tebal itu 0,3 mili. Nah, biasanya untuk regulator yang tidak terlalu ribet ya, ditambah SIM 1 keping yang 0,1 ini naiknya biasanya 200 PSI. Jadi kalau teman-teman misalkan sekarang output regulnya itu 18, terus mau naik ke 2000, itu tinggal tambah SIM 1 keping saja yang ukuran 0,1 mili. Nanti biasanya output akan bertambah 200 PSI. Yang tadinya 1800 nanti akan menjadi 2000. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kalau kita tambah di spring 1, kalau kita tambah SIM 1 ya, otomatis kan ujung piston dia akan tambah jauh 0,1 mili di depan dudukannya. Otomatis angin yang dari tabung itu harus ekstra menambahkan lagi beberapa PSI ke dalam ruang ledak. Misalkan tadinya 18, kita tambah 1 keping SIM, akhirnya ujung piston nambah jauh 0,1 mili. Nah, angin 18 dia masih akan bergerak untuk manometernya karena si piston belum menutup. Akhirnya masuk 200 PSI lagi, si ujung piston dia menutup. Nah, didapatilah output 2000. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kalau agak simpelnya ya. Nah, kita langsung ke intinya ya. Jadi bagaimana caranya supaya output regul itu kita bisa naikkan atau turunkan tipis-tipis seperti itu. Nah, jadi seperti ini contoh. Kita ke halaman baru saja ya supaya teman-teman bisa fokus, tidak ada gambar lain seperti itu. Nah, jadi contoh output regul unit teman-teman sekarang itu misalkan 1800.
Nah, 1800 itu kenapa? Karena biasanya untuk bawaan regul itu kan 1800 tekanan outputnya ya. 1800 ini OP, output sekarang. Nah, ketika teman-teman ingin menaikkan outputnya ini misalkan contoh ke 2000, kalau teman-teman tanya ke senior atau ke teman bediler yang mengerti atau yang biasa setting regul, itu kan biasanya yang disarankan pasti disuruh menambahkan SIM ya, satu keping. Biasanya yang 0,1 atau 0,2 yang disarankan itu. Tapi ketika ditambahkan seperti ini, nah satu keping ya, nah otomatis kan dia ujungnya ini dia agak jauh 0,1 mili. Ternyata output yang didapatkan bukan 2000, dia malah loncat ke 2100 misal. Ini banyak kasusnya yang saya temukan seperti ini. Nah ternyata di 2100 naiknya. Atau kalau 2100 masih enak disebut, misalkan unit kamu OP-nya berapa? Oh 21, kan enak. Tapi malah ini mah outputnya dia tanggung 2000 tidak, 2100 juga tidak, malah dia di 2050. Nah ini nih yang paling males nih kalau menyebutkan 50. Kalau misalkan ada yang tanya, nah itu output unit kamu berapa? Oh 2050. Nih menyebutkan angka 50 tuh agak males ya, jadi agak ribet lah. 2050 ribet seperti itu ya. Kalau 2100 kan enak, jadi 21 outputnya berapa? Oh 2000 kan enak. Kalau 2050 ini agak gimana gitu kan. Nah bagaimana caranya? Jadi teman-teman kalau ternyata ditambahkan SIM yang paling tipis saja dia naiknya lebih, misalkan dari target OP yang teman-teman inginkan, sebenarnya memang untuk SIM yang paling tipis yang 0,1 itu biasanya naiknya antara 100 sampai 200 ya, tergantung panjang piston lagi ya. Kembali lagi, makanya kenapa output itu tidak tergantung pada D-spring saja, karena ujung piston juga nanti berpengaruh teman-teman. Nah contohnya tadi ya, biasanya untuk SIM yang ketebalan 0,1 mili itu naiknya antara 100 sampai 200. Kalaupun lebih dari 200, misalkan seperti ini ya kasusnya, dari 1800 malah naik ke 2100 atau ke 2050. Sedangkan output yang kita inginkan itu 2000. Nah nanti caranya teman-teman lepaskan saja untuk SIM-nya. Nah seperti ini. Nah pasti timbul pertanyaan, kalau dilepaskan atau kembali ke OP18 lagi. Nah di sini nanti teman-teman ujung piston ini dikikis 0,5 mili seperti itu. Itu sedikit sekali teman-teman. 0,05 mili. Jadi lebih tipis dari SIM ya, ketebalan SIM. Jadi ketebalan SIM kan 0,1 mili. Nah, jadi nanti ujung piston ini kita kikis 0,05 mili. Bagaimana cara mengikisnya? Nah, nanti teman-teman pakai teflon seperti ini. Dudukan teflon ya. Ini cara manual kalau teman-teman tidak mau ke tukang bubut. Karena kalau kepake mesin bubut itu biasanya nanti kelebihan, terlalu banyak ngikisnya. Kalau saya biasanya pakai mesin bor ya. Tapi kan ini dia agak besar ya, tidak masuk ke cak bor yang paling besar itu kan 13. Dia tidak masuk. Nah, teman-teman pakai teflon seperti ini. Ini saya buat biasa untuk menghaluskan ujung piston ya, ujung teflonnya ini. Nah nanti dimasukkan seperti ini. Ini kan dia agak mengundak ya, makanya saya buat dudukannya agak mengundak seperti ini. Nah nanti dimasukkan, atau teman-teman untuk teflonnya beli saja. Ini namanya Rod Teflon M10. Nanti teman-teman beli saja di online ya, banyak. Untuk panjangnya ya cukup seginilah. Yang penting cakbor itu masuk. Nah nanti ketika sudah masuk ke cakbor, nanti kan ini dia tinggal diputar saja mesin bornya. Nah di sini teman-teman kasih amplas. Jadi teman-teman kikis sedikit sekitar 0,05 mili.
Nah, nanti sesudah dikikis, teman-teman biasa pistonnya ini kita masukkan lagi ke regul. Nanti kita tes outputnya. Nah, untuk mengetes output regul, teman-teman butuh yang namanya tabung tester. Kenapa harus pakai tabung tester? Nah, ini ya, ini tabung tester, ini M18, ini 5/8. Nah, ini saya beli yang 2 drat, karena biasanya untuk drat bocap yang sekarang memang M18, tapi kadang bocap dulu itu kan dia pakai M5/8 ya. Makanya ini saya beli yang 2 drat ya. Ini saya beli di Om Rudi Pati. Nanti teman-teman chat saja. Ini harganya dulu sih masih di bawah 150 ya. Tapi sekarang tidak tahu. Nah, teman-teman harus punya ini. Ya, di samping nanti untuk setting output, nanti ini juga bisa untuk tes kebocoran seal. Jadi teman-teman tidak harus isi tabung utamanya seperti itu. Itu kan melelahkan, apalagi pakai pompa manual ya. Ketika teman-teman pompa ternyata ada kebocoran, nah itu kan agak mengesalkan ya, agak ribet, agak buat jengkel ya. Sudah kita capek pompa, ternyata ada kebocoran. Atau ketika kita setting regel ya, kalau pakai tabung bawaannya atau tabung unitnya, ketika kita pompa ternyata outputnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, otomatis kan kita harus buang lagi anginnya seperti itu. Tapi kalau pakai tabung tester seperti ini, dia kan tampungnya kecil ya. Jadi ketika kita pompa ya paling 20 kali pompaan lah, dia kan sudah 3000 atau 2500 seperti itu. Nah, jadi nanti pistonnya ini yang sudah teman-teman kikis ujungnya nanti dipasang, nanti dipompa. Nah, karena si ujung piston ini sudah dikurangi 0,05 mili, yang tadinya output 1800 pasti nanti akan naik. Ya, misalkan naiknya ternyata ada di 1900, masih kurang 100 lagi. Nah, nanti teman-teman copot lagi untuk ujung piston regulnya. Nanti dikikis lagi seperti itu. Nah, semakin jauh ujung piston, nah seperti yang tadi saya jelaskan ya, maka outputnya nanti akan semakin tinggi karena angin di dalam tabung itu harus menyuplai lagi angin ke ruang ledak supaya si ujung piston ini menutup. Nah, nanti teman-teman kikis lagi. Ya, kikisnya ya 0,02 mili seperti itu. Itu sedikit sekali teman-teman. Tidak membutuhkan waktu lama kalau teman-teman kikis di mesin bor. Nah, nanti untuk finishingnya pakai kertas amplasnya, amplas yang 800 seperti itu. Nanti untuk finishing teman-teman pakai kertas amplas yang ukuran 1000. Nah, biasanya nanti halus ya untuk 1000 itu. Nah, kalau misalkan dikurangi ternyata outputnya naik ke 1950. Nah, nanti teman-teman kembali copot lagi. Nah, nanti dikikis sedikit lagi. Pasti nanti outputnya kalau teman-teman mengikisnya sedikit-sedikit, nanti pasti akan ketemu output 2000. Jadi nanti output 2000 tanpa harus ada tambahan SIM lagi. Jadi cukup pakai di spring bawaannya, itu outputnya sudah 2000 karena kita sudah kikis bagian ujung pistonnya seperti itu. Nah, itu tadi ya sharing seputar cara tipis-tipis menaikkan atau menurunkan output regul. Jadi teman-teman cukup mainkan di panjang dari piston regulnya saja. Jadi main kikis nanti ya. Nah, sebenarnya video ini pengen saya buat pendek, hanya saja banyak teman-teman berdealer yang baru tahu atau baru singgah di video saya ya, di video ATS Hunter Versus. Nah, kalau baru nonton video saya kan harus saya jelaskan dari awal lagi ya masalah regulator. Padahal ini ya caranya tinggal saya bilang, tinggal kikis saja seperti itu. Hanya saja kalau teman-teman yang baru menyimak video saya, tentu kan harus saya bahas dulu ya untuk cara kerjanya dulu seperti itu. Terus apa yang menyebabkan regul ini bisa naik turun seperti itu kan. Nah, itu memang harus panjang teman-teman dan tidak bisa videonya pendek. Pokoknya video tutorial itu tidak bisa pendek, apalagi menyangkut unit ya, unit senapan. Kalau salah sedikit saja nanti kan ada kerusakannya lumayan seperti itulah. Ya, kalau mau video yang pendek ya tutorial masak. Tutorial masak itu pendek teman-teman. Kalau gagal juga kan nggak apa-apa, paling masakannya gosong lah paling, atau tidak jadi, rasanya tidak enak. Tapi kalau menyangkut unit senapan
kita gagal sedikit saja atau kita miss atau ada kesalahan sedikit saja pas waktu tutorial, itu kan sangat berakibat fatal ya. Bisa jadi nanti unitnya itu harus ganti part seperti itu, makanya harus panjang. Tapi untuk teman-teman yang biasa menyimak video saya, justru ya alhamdulillah banyak sekali yang menikmati ya, walaupun panjang ya sambil ngopi lah, jadi enak. Nah mungkin itu saja ya, terima kasih. Banyak ini